Pernahkah kamu merasa sudah bicara dengan segala cara, berteriak dengan segala bahasa, tapi tetap saja tak ada yang mau mendengarkanmu? Mereka bertanya, kamu menjawab, tapi diabaikan, seolah mereka nggak benar-benar niat untuk bertanya, atau bahkan peduli untuk mendengar keinginanmu. Lalu, pernahkah kamu memilih diam? Bukan karena kamu tak punya kata, tapi karena setiap kali bicara, hatimu justru disalahkan, diabaikan, ditertawakan, atau diremehkan. Kadang, diam itu bukan senjata. Diam itu luka. Dan diam itu seringkali menjadi satu-satunya perlindungan terakhir bagi hati yang sudah terlalu lelah. Sobat Ruhi, orang yang memilih diam atau silent treatment biasanya orang yang sudah merasa lelah diabaikan. Namun ada juga silent treatment yang malah sengaja untuk menghukum. Kita mulai dulu dari sisi yang paling sering kita dengar. Silent treatment dikenal sebagai salah satu bentuk kekerasan emosional. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pukulan, tapi dengan keheningan yang mematikan. Orang yang memberi silent treatment seringkali ingin menghukum, ingin mengontrol, ingin membuat pasangannya gelisah, merasa bersalah, merasa tak berarti. Hukuman diam ini bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Karena saat kita diabaikan, rasanya seperti kita bukan manusia. Kita tidak eksis, tidak dianggap, dan itu bisa menghancurkan mental siapa saja yang mengalaminya. Namun, ada sisi lain dari keheningan. Tidak semua diam adalah senjata. Kadang, diam itu justru jeritan paling keras dari hati yang tak pernah didengar. Bayangkan seseorang yang hidup dalam gaslighting. Setiap kali dia mencoba menyampaikan perasaan, dia selalu diputarbalikkan. Kalau dia sedih, dia dibilang terlalu sensitif. Kalau dia marah, dia dibilang lebay. Kalau dia kecewa, dia dibilang tidak tahu berterima kasih. Pelan-pelan, orang ini belajar bahwa suaranya tidak berarti. Bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan selalu salah di mata pasangannya. Dan akhirnya, dia memilih diam. Tapi diamnya dia bukan untuk menghukum. Diamnya dia adalah tembok pertahanan. Diamnya dia adalah doa yang tak terucap. Diamnya dia adalah tanda bahwa hatinya sudah hampir habis. Lalu bagaimana kita membedakannya? Toxic silence lahir dari niat untuk mengontrol. Protective silence lahir dari luka yang terlalu dalam, dari kelelahan karena tidak pernah didengarkan. Orang yang menggunakan silent treatment untuk menghukum biasanya akan menikmatinya, bahkan merasa puas melihat pasangannya tersiksa. Sementara orang yang memilih diam karena lelah, biasanya hatinya penuh air mata. Dia ingin bicara, tapi takut. Dia ingin membuka diri, tapi tak ada ruang aman. Dia ingin menjelaskan, tapi setiap kali mencoba, luka itu malah bertambah. Disinilah letak pentingnya hubungan sehat. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang selalu menang, bukan tentang siapa yang bisa mengontrol siapa, tapi tentang dua orang yang mau saling mendengar, saling memahami, saling menghargai perasaan masing-masing. Kalau ada pasanganmu yang tiba-tiba diam, jangan buru-buru menuduh. Jangan langsung berpikir, dia lagi ngambek, dia lagi menghukum aku. Kadang, dia diam karena dia sudah terlalu lelah menjelaskan. Kadang, dia diam karena dia butuh kamu untuk berhenti membela diri dan mulai benar-benar mendengarkan. Keheningan bisa jadi tanda berbahaya. Entah itu tanda manipulasi, atau tanda seseorang sudah hampir menyerah. Kalau kamu berada di posisi yang memberi diam karena lelah, ingatlah satu hal, suaramu tetap berharga. Jangan biarkan siapapun membuatmu percaya bahwa perasaanmu tidak penting. Kalau kamu berada di posisi menerima diam, cobalah dekati dengan hati, bukan dengan ego. Jangan tunggu sampai diam itu berubah menjadi perpisahan. Karena seringkali hubungan hancur bukan karena pertengkaran besar, tapi karena terlalu banyak perasaan kecil yang tidak pernah didengar. Diam bisa jadi hukuman, diam bisa jadi perlindungan, tapi jangan biarkan diam menjadi kuburan bagi cinta yang seharusnya bisa diselamatkan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban,
Bukan pembelaan, bukan juga 1000 alasan. Kadang, yang paling dibutuhkan hanyalah telinga yang mau benar-benar mendengar, hati yang mau benar-benar memahami. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tulus mendengar.